صلى الله عليه وسلم. صل يا سيدي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد رب العالمين حمد الحامدين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله لا نبي بعده. اللهم أشهد بأننا مسلمين مؤمنين محسنين وارزقنا الإنابة والاستقامة بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik ikhwah saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi kajian bulanan Turos berarti karya-karya tulis yang berasal dari ulama terdahulu yang ingin coba kita aktualisasikan dalam masa yang sudah berbeda dengan mereka, tapi masih banyak yang relevan dengan kehidupan kita ya. Insya Allah, dan ini alhamdulillah setiap hari Senin sudah jalan dengan kitab yang berbeda, dengan para abuya yang berbeda. Bedanya kalau sekali sebulan ini buya-buya ini ada penyakitnya. Kalau saya ngajar, mereka nggak mau ngajar. Jadi kalau saya hadir udah nggak mau ngajar, harus dipaksa-paksa dulu. Nah, tapi kalau saya nggak, mereka bagi kuota. Ya. Kepincut tuh kayaknya. Ya. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada terjemahannya dibuat oleh Buya Yunal. Ya, cuma dia nggak mau sebut namanya, disebut saja Ribat Nuraniyah Syemiyah. Sudah dapat PDF-nya. Nanti dicetak sendiri ya. Cetak sendiri. Disimpan di rumah, tapi pegang juga PDF-nya di handphone. Ya, kalau bisa sekali sebulan dibaca semua. Kan ini sudah ada artinya. Ya. Jadi selain Al-Qur'an, wiridnya harus tahu makna. Jika tidak, cukup zikir-zikir asma, zikir-zikir nama atau selawat yang diulang-ulang. Oleh karenanya, orang yang tidak mampu bahasa Arab tidak dianjurkan baca hizib-hizib yang beragam. Cukup baca wirid, zikir Allah 100, 1000, selawat 400, selawat 100 cukup. Daripada baca hizib panjang. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan kemarin, di Ribat ada 4 atau 5 menu zikir. 1, pratalkin, ya hayu ya qayyum. Ya. 2, setelah talkin. Setelah talkin ini dibagi 4. Tolong ingetin kalau saya lupa ya. 1, bagi yang murid yang mustaghil, murid yang sibuk. Yang sibuk, misalnya bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Ini bukan makom ya, ini bukan makom. Ini hanya menu. Sesuaikan kondisi kita. Sibuk kerjakah, berniagakah, guru, karyawan, PNS, petani, terserah. Yang penting nelayan apalagi itu sibuk sekali, maka cukup zikirnya wirid asas. Ada wirid asas di kumpulan untuk zikirnya. Kalau sholat tetap 5 waktu ya. Terus yang kedua, murid yang salik. Ini di musim-musim suluk. Semua wirid kita tinggalkan kecuali yang sudah dikurikulumkan saat lagi riyadhah. Misalnya kita riyadhah 3 hari bulan Maulid, khusus sholawat.
Jadi kalau ada punya amalan hizib bahar, hizib ini, hizib itu tinggalin dulu. Ya. Kalau bulan Ramadan khusus khalwatnya iktikaf dengan khalwat tarikat Naqsyabandiyah. Jadi zikirnya kebanyakan zikir kolbu. Tinggalkan yang lain. Misalnya saya sama Nia, kalau udah masuk suluk Naqsyabandiyah hanya sama Naqsyabandiyah saja. Supaya apa? Supaya fokus. Supaya fokus. Nanti ada wirid Syazili, ada wirid Qadiri, tinggalkan yang lain. Fokus di situ. Nah, begitulah seterusnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dari hari Senin sampai hari Jumat sibuk. Sabtu Minggu tidak sibuk, maka pakai yang keempat ini. Murid yang mutajarrid. Apa arti mutajarrid? Yang dia terlepas dari kesibukan. Nah, itu karena ada buku kumpulan wirid panjang. Ya udah hajarnya itu pagi apa, duha apa, zuhur apa. Kecuali misalnya antum tamasya rekreasi dengan keluarga, berarti kembali lagi ke yang pertama tadi, yang sibuk ya. Ya kalau bisa sekali sehari dalam seminggu itu ada wirid kita yang kita fokus sesanggupnya, jangan bernafsu. Ya sudah berapa itu? Bertiga. Yang keempat masih ingat? Yang sedang. Ini orang yang dia mau sibuk, dia mau ngapain, tapi dia sudah stabil rohaninya. Dia amalkan wirid maksurat yang sudah kita bagi sebelumnya, yang sudah ada terjemahannya. Misalnya hari-hari sudah biasa, tidak terganggu dengan kesibukan, kembali ke situ. Kita sebut murid mutawassit, ya. Dan ini bukan makomat, bukan makam, ini hanya menu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau makom itu taubat, ikhlas, sabar, syukur, mahabbah, syauq, rindu. Kalau ke atasnya lagi ada ridho, ada mahabbah, di atas ridho, mahabbah, ada lagi fana, ada baqa, ada syuhud, ada muraqabah, macam-macam. Kalau makomat itu banyak sekali. Ada yang nulis 17, ada yang nulis 300, ada yang nulis 100. Nah, khusus untuk Ramadan, kalau umur kita panjang, Ramadan tahun Hijriah ini, bagi yang sudah suluk 2 kali, nanti ada masuk ke materi muraqabah, ya. Walaupun muraqabah itu sudah mungkin Allah sudah kasih di awal berzikir, tapi secara manual kurikulum mesti dia alami, mesti dilewatin. Ya, kalau sudah merasakan ujung makom di awal zikir itu namanya majzub. Majzub itu ada yang majzub akal, ada yang majzub kolbu. Kalau majzub akal hilang hakalnya, kalau majzub kolbu dia sibuk zikir. Orang ngira dia gila. Padahal dia nggak gila, dia hanya lagi asik. Ya, kalau orang gila bahasa Arabnya majnun, bukan majzub, tapi mazahirnya, tampilannya hampir sama. Kayak Wan Sekhon, itu majzub, itu bukan orang gila. Tapi kalau ada yang ngecek orang gila itu sederhana, kasih makan. Kalau dia nafsu makan, itu orang gila biasanya. Jadi kalau mau menaklukkan apa ODGG apa, ya di tepi jalan di mana kasih makan aja, nanti dia patuh sama kita. Tapi kalau majzub dia wali, akalnya dihilangkan, mahabbahnya dikencengin, makanya dia suka nyanyi-nyanyi, suka solawat-solawat, suka aneh-aneh. Tapi kalau ngeliat ente yang dilihatnya kolbu terus, dia nggak ngeliat zahir lagi. Itu terjadi pada sebagian aulia, ya. Di semua wilayah ada. Saya tanya ke orang Banjar ada, ke orang Kalimantan ada, di Padang dulu kalau bapak saya cerita, atuk saya itu namanya Muhammad Nur, itu juga orang majzub. Orang ya majzub lah, tapi nggak full. Nggak sampai kayak Wan Sekhon. Namanya sudah ngeri Muhammad Nur. Orang Nur Muhammad dia Muhammad Nur dia. Ya, orang kampung nggak tahu. Orang kampung kira bapak atuk saya itu orang yang
yang safih, bodoh. Enggak, bapak saya ngerti ini orang cerdas. Ya, buktinya ketika ada hajat orang kampung bawa syekh mursyid tarekat yang masyhur, dia punya link. Yang mana kiai-kiai nggak ngerti cara ke sana, dia tahu caranya. Jadi waktu atuk saya itu Muhammad Nur diejek orang, terus dia bilang, kamu maunya apa? Aku wujudkan. Kata orang kampung, kamu sanggup nggak bawa Abuya Hasan Basri yang kemudian jadi guru saya? Oh gampang katanya. 3 hari dia bawa itu orang. Dulu belum ada taksi, belum ada Grab, bawanya pakai dolman. Apa? Kalau kita cuma naik bendi. Delman ya. Bedanya kalau delman itu pakai roda gede, yang roda mobil, kalau kita pakai roda manual. Zaman-zaman pedati. Sanggup dia bawa. Bahkan dia bawa ke pasar, kemana. Ya, beliau lah yang menyebarin manhaj Imam Al-Ghazali di tempat kami dahulu. Ya. Ternyata orang yang dibawa itu jadi mursyid saya. Itulah yang pertama mentalkin kami, Tariqat Samaniyah, Qadiriyah Khalwatiyah, As-Suhrawardiyah. Inilah surau ini dipersembahkan untuk meneruskan ajaran beliau. Surau yang ini. Surau Nur, Rahmani, Jati Kramat ya. Semoga Allah berkahi beliau di sana. Amin ya rabbal alamin ya. Kita masuk terakhir apa Buya Yunal? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah lil arif billah Sayyid Muhammad bin Al-Karim Sammani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Harusnya ini sudah mau selesai. Ya, mungkin tinggal dikit lagi. Wa kuffa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian-bagian bagian terakhir ya, wa kuffa kaffaz zalimina anna. Jadi beliau berdoa, Syekh Saman berdoa, wa kuffa kaffaz zalimina anna wa li siwaka rabbi mattakalna. Ya Allah, tolong tahanlah kezaliman, sentuhan kezaliman orang-orang yang zalim anna, dari kami. Wali siwaka rabbi mattakalna, ya. Dan kepada selain engkau ya Allah kami tidak berserah diri. Perhatikan. Walaupun iramanya bagus, sholawat ini tidak dianjurkan dibaca kecuali musim perang atau musim fitnah yang fitnah itu kekacauan yang sudah sulit ditanggung. Sholawat asghil. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimina. Itu ente jangan baca sembarangan ya. Wa ashghil, ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Saya mau tanya, ada nggak di antara antum yang nggak pernah zalim? Ada nggak? Ada? Hari ini ada zalim nggak? Ya minimal ke pasangan, ke saudara, ke tetangga, orang di jalan, teman kerja, ke semut nggak mau ngapain nanti bunuh, ya kan? Kita ini ada zalim semua. Maka orang baca ini itu sama dengan sholawat bunuh diri. Lihatlah hari ini pembaca sholawat ini, ya, sesama aswaja saling gontok-gontokan. Itu akibat pakai wirid tidak pada tempatnya. Maka berwirid itu pakai mursyid, jangan sembarangan. Jangan ke ahli hikmah yang daniyah, orang hikmah yang tujuannya dunia.
Cari hikmah itu hikmah aliyah. Ya, orang-orang hikmah yang hatinya suci, niatnya luhur. Wirid-wiridnya, hikmah-hikmahnya bukan untuk kepentingan duniawi, tapi kepentingan kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus, ya. Wa kuffa kaffaz zalimin anna. Ya Allah, tahanlah, ya, tiraninya tangan orang zalim terhadap kami. Wali siwa ka rabbi mattakalna, karena ya Allah, li siwa kepada selain engkau wahai Tuhanku, mattakalna kami tidak berserah diri. Ini bahasa bahasa halusnya, ya. Wa najjina min kaidi kulli hasidin wa syamitin wa mu'annifin wa mu'anidin, ya. Wa najjina, dan bebaskan kami, min kaidi kulli hasidin. Ada orang yang dia tidak menzahirkan zalim kepada kita, tapi dia selalu bikin huru-hara. Siapa aja mereka? Orang-orang yang hasad. Hasad itu orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Adakah orang yang senang kita senang? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, dia bukan di atas mukmin, dia muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang senang saudaranya senang itu muhsin. Muhsin itu orang yang cinta, suka berbuat baik. Kalau mukmin, kadang-kadang kolbunya masih berpenyakit. Apalagi kafirun, orang kafir. Kata kawan saya, kami sudah gak gunakan kalimat kafir. Ya sudah, copot aja tuh Quran tuh, surat Al-Kafirun tuh kalau ente berani. Ya, gak bisa. Ijtihad kita jangan yukhalifun nas. Jangan menyalahi nas. Allah memanggil orang kafir, ya kafir. Ayakul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kata kafir itu gak keras-keras amat kok. Kafir itu juga maknanya mustarak. Bagi orang kafir, kita kafir. Betul nggak? Ya udah, santai aja. Ya, dan itu ada di hadis Muslim ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amanna billah wa kafarna binau. Turun hujan, Nabi nggak percaya hujan itu faktor astrologi. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan hujan ini karena bintang itu, bintang Nau. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW, kami beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nau. Kafir. Tapi bagi orang-orang yang pagan, kita disebut kafir. Wa najjina min kaidi kulli hasidin. Bebaskan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari rencana buruk kaidi. Apa arti kaid? Pakai kaf. Rencana buruk. Kulli hasidin, orang-orang yang hasad. Apa mana hasad tadi? Orang yang hasad, orang yang ingin merenggut nikmat dari kita. Kenapa ada orang hasad? Karena dia berprasangka nikmat itu harusnya untuk dia. Hasad itu ada bahasa halusnya yang positif, disebut ghibtah. Dalam hadis Nabi gunakan kata hasad tapi bermakna ghibtah. La hasada illa fisnatain. Tidak diperkenankan iri kecuali dua hal, dua orang. Jadi ente boleh iri kepada dua orang ini. Satu, rajulun atahullahu ilman. Dalam riwayat lain Qur'anan. Orang yang Allah beri ilmu atau Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sibuk membacanya baik siang ataupun malam. Siang dalam ilmu rohani itu di keramaian, malam itu dalam keheningan. Siang malam dia sibuk baca Quran. Atau yang kedua, Quran itu isinya ilmu atau bukan? Maka di riwayat Bukhari yang kedua, atahullahu ilman. Kita iri kepada orang yang diberi ilmu,
Kalau dia muallim, dia sibuk mengajarkan dan mengamalkan. Kalau dia murid, dia sibuk belajar dan mengamalkan ajarannya. Jadi kita harus iri. Nggak boleh nggak iri. Itu iri yang disebut iri al-mahbubah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iri itu, hasad itu boleh dengan satu syarat. Kita iri orang dapat nikmat itu tanpa menginginkan nikmat direnggut dari dia. Itu baru boleh. Contoh, teman kita sukses di tempat bekerjanya, dia naik jabatan, dipromosikan. Kita nggak menginginkan dia jatuh, tapi kita ingin juga posisi yang hampir sama dengan dia. Boleh nggak? Itu boleh. Tapi kita cek, nanti dia punya masalah, ente senang, berarti ente iri yang negatif. Oke? Nah, semoga iri yang ada di kolbu kita, iri yang positif. Bagaimana caranya? Nah, ini yang tidak disebutkan dalam banyak kitab. Fanzur annal mun'im al-haqiqi huwa Allah. Perhatikanlah bahwa yang memberi nikmat itu hanyalah Allah. Jadi yang naikin jabatan orang, hakikatnya Allah. Yang ngasih rezeki orang, Allah. Dan yang kemarin kalimat Syaqiq al-Balkhi, masih ingat? Anna rizqaka la yuksam li ghairik. Rezeki kamu tidak akan pernah salah kirim kepada selain dirimu. Ya. Rezeki itu apa aja? Harta, pasangan, anak, rumah, kendaraan, jabatan, ya, popularitas, semua itu rezeki, nggak akan ketukar. Jadi nggak usah khawatir ya. Coba orang kalau belajar tasawuf, cemasnya pasti berkurang. Cemasnya pasti berkurang. Jadi kalau ada yang mengalami kecemasan, ya, ada yang mengalami, bahkan ada yang sakit epilepsi, itu kan karena gelisah yang parah. Zikir aja. Awal-awalnya kan masih datang tuh halusinasi itu, lama-lama nanti itu hilang. Maka tinggal cek, jika ada orang mengalami stres, gangguan, atau dia epilepsi dan segala macamnya, jika zikirnya kurang, ciri-cirinya halusinasinya bertambah. Kalau orang yang anxiety tadi, stres tadi, cemasnya bertambah. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Obat hati yang gelisah hanya nama Allah. Nama Allah ada pada Rasulullah SAW. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Siapa yang hatinya masih gelisah, yang punya masalah kejiwaan psikologis, hadiri majelis-majelis maulid. Karena disebut nama Rasulullah. Dan nama Rasulullah, kata Imam Qutaiyat, Allah jadikan muqaddimah untuk mengingat nama Allah. Nikmati orang baca maulid. Apalagi yang bikin maulid itu orang yang bersanad. Apalagi dia ahli zikir. Dia membaca nama itu penuh kerinduan. Rasa dia itu nanti akan mengalir kepada kita lewat suaranya. Jadi suara itu ada energinya. Kata-kata ada energinya, jangan salah. Saya kalau katakan kamu jahat, kamu jelek, itu ngefek nggak ke kita? Perasaan kita langsung berubah. Berarti kata-kata ada kekuatannya. Al-Quran itu kata-kata atau isyarat? Karena ada kekuatan pada kata-kata. Presiden itu berbeda dengan presiden yang dulu. Itu di kata-katanya dulu, baru perbuatannya. Ya, ada orang bisa kerja, ngomong nggak bisa diajak orang juga. Bisa ngomong dulu, bisa gerakin orang. Ya, bisa kerja, apalagi alhamdulillah. Ya, orang yang pemimpin yang baik, yang kata-katanya sejalan sama perbuatannya. Pemimpin tuh nggak usah lihat Prabowo, itu presiden kita. Kita kan pemimpin di rumah. Kita pemimpin di diri kita sendiri. Ya, jadi kita kalau ngomong pemimpin jangan politik mulu pikiran ente. Akibat sering nonton podcast. Wasyamitin, orang yang suka membuli. Wa mu'annifin, orang yang kejam, kasar. Wa mu'anidin, orang yang suka memusuhi. Apa kalimatnya tadi?
bebaskan kami ya Allah dari rencana buruk, dari kata-kata buruk, energi buruk orang hasad, tukang bully, orang yang kata-katanya kasar, dan orang yang suka menyulut permusuhan. Hari ini untuk musuhan itu mudah. Betul nggak? Buka aja sosmed. Betul? Dan hari ini orang untuk ngomong jahat itu dibayar. Namanya buzzer. Jangan ente kira buzzer itu murahan. Buzzer yang profesional gajinya bisa 20 juta sampai 50 juta sebulan. Tapi dia kalau mengerti apa yang dilakukan, dia sedang makan-makan daging orang. Ya. Nanti kalau ketemu di akhirat, begitu pekerjaannya ada daging bangkai dia makan. Kita tanya, bro, kenapa ente makan bangkai? Ya, aneh dulu makan ente katanya. Ya, aneh dulu ngomongin ente. Nauzubillah, summa naudzubillah. Maka saya menjauhi majelis-majelis yang dulu saya pernah datangi, walaupun katanya bersanad ke Syekh Yasin, bersanad ke Syekh Mari, bersanad ke Syekh Thariqat Intorikut. Tapi kalau datang ke situ, kalau ketemu dia ngomongin orang terus, ngomongin tarekat ini, ngomong jelek orang ini, menggugat ijazah orang ini, saya nggak mau. Kita tinggalkan majelis begitu. Ya. Dan kalau di surau ribat, jangan sibuk ngomongin orang. Ya. Banyak-banyak khidmat aja. Ya, kalau mulai egonya naik, coba belajar-belajar khidmat, ngambilin minum buat orang, apalah yang bisa ingin ngancurin keakuan kita, ya. Waj'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ini tambahan, ya. Dan jadikanlah kami farajan, jalan keluar, min kulli dhaikin, dari semua kesempitan, wa kulli hammin, semua masalah yang mengganggu pikiran, wa bala'in, dan semua bala bencana, makhraja, mohon jadikan jalan keluar ya Allah, gitu ya. Waqmat binaril ghaizi wal khusrani kulla aduwin muftarin wajan, ya. Dan mohon padamkan ya Allah setiap musuh, atau hancurkan bisa juga, padamkan bisa juga, ya, dengan terhadap api kemarahan dan kerugian setiap musuh yang memutus, ya, wajan, dan pendosa, ya, orang-orang jahat. Waj'alna min lutfikal khafi hijab sitrin syamilin sani. Dan jadikan kami ya Allah dengan kelembutanmu yang halus, yang tidak tampak, hijab sitrin, menjadi tameng penutup tirai kami, syamilin, yang meliputi, saniyin, ya, secara tinggi dan luhur, ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dalam wirid asas kita ada wirid baca ya Latif 129 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kenapa? Dalam ilmu huruf wal adat, Latif itu jika dihitung lam, ta, ya, fa, secara ilmu hurufiah angkanya 129. Bid'ah itu tidak ada ilmunya. Ya, yang bid'ah itu yang nggak ada ilmunya. Bahwa huruf-huruf itu ada nilai angkanya, dan itu bukan ilmu sihir, ya. Sudah mulai ngamalin, ya. Ya Latif, ya Latif. Saya pernah sangat emosi dengan satu kelompok aliran, ingin balas, tapi pas zikir wirid asas sore-sore, ya Latif, itu kayak kolbu itu langsung nyes, yang panas itu langsung kayak sejuk, hilang. Emosi hilang, ingin membalas hilang, dendam hilang. Ini rahasia nama Allah Al-Latif. Kita ketemu ada kiai yang ngobatin orang gila. Jadi dia kalau orang gila di jalan, dia pungut, dia taruh di pesantrennya. Pesantren Majanin, pesantren orang gila. Ini kiai luar biasa, murid Gus Dur. Kata dia, aku ngaji sampai ke Mekah, ketemu Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki yang diajarkan zikir ya Latif. Jadi rumah yang dibaca zikir ya Latif, kolbu yang dibacakan zikir ya Latif, insya Allah Allah lembutkan kolbunya.
Karena setiap hari ada aja pemicu supaya lisan ini kasar, pikiran ini kemudian kalut, masalah kita jadi macam-macam, emosi kita naik, hati kita kemudian bergejolak. Ya Latif, itulah penawarnya. Setiap hari mesti dikerjakan. 129 berapa menit sih ya? Ntar aja. Tapi berikut itu lengkap dengan wirid asas sebelumnya ya. Istighfar, la ilaha illallah, salawat, tasbih, 100 ditambah tadi ya Latif 129 kali. Kok zikir angka-angka? Ya namanya latihan. Kalau kita latihan belum kaya, kita ngitung-ngitung duit. Kalau ente sudah kaya, udah nggak perlu ngitung-ngitung. Sudah kaya belum zikirnya? Sudah kaya belum ma'rifatullahnya? Kalau belum kaya ilmunya kepada Allah, hitung-hitung dulu zikir. Sekelas Rasulullah mengajarkan zikir menghitung, maka ada zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Beliau itu tidak pernah berdosa, tapi beliau setiap hari merasa dirinya berdosa. Maka beliau istighfar setiap hari dari 70 sampai 100 kali. Kita setiap hari berdosa, tapi tidak merasa berdosa. Makanya kalau tengkar sama teman, sama kawan di tempat kerja atau di rumah, kita ngomong, apa salahku? Selalu ngomong begitu. Hari ini kan gitu juga. Ya, satu lembaga besar yang terjadi konflik, yang kita cinta lembaga itu, ya terjadi konflik, ya dia ngomong, apa salahku? Gitu. Ya salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Ali Ya Azim Ya Jabbar Ya Rabbi ihfazna ilal mamati min fitaniz zamani wal afat. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup. Hidupku berasal dari hayatmu. Ya Qayyum, terjemahan lama, Qayyum yang maha berdiri sendiri. Halo, perhatikan. Apa arti terjemahan lama? Namun makna Indonesia modernnya bukan yang maha berdiri sendiri, yang maha mandiri. Boleh diterjemahkan begitu. Ada terjemahan lebih elonya nggak Bu Yayunal? Melora? Yang maha mandiri. Belum ketemu padanan katanya. Itu kayaknya paling pas. Apa? Berdikari bahasa Melayu lama itu. Yang maha berdikari. Yang maha mandiri, qayyum. Kalau secara harfiah, yang maha tegak, yang maha berdiri, yang maha tegak, yang maha teguh. Kayaknya itu lebih pas. Yang maha teguh. Ya Qayyum. Di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Imran, ayat 2, setelah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka padanan katanya huwa, Allah la ilaha illa, jadi Allah hayy qayyum huwa. Itu 4 primadona al-asmaul husna. Apa aja? Allah, hu, hayy, qayyum. Nah, di kita di Ribat, khusus tarekat Samaniyah Qadiriyah atau Qadiriyah murni, zikir yang sering dibaca adalah hu atau hayy, ya, atau qayyum. Itu ada tahapan-tahapannya, ada latihannya. Jadi misalnya orang kalau dia pemarah atau dia masih suka mengikuti yang buruk-buruk, itu obatnya zikir la ilaha illallah 70.000 kalau lagi suluk. Kalau sudah naik, udah tembus sampai ke nafsu ammarah naik sedikit, lawamah naikin, illallah. Kalau sudah naik lagi, Allah Allah, itu mulhamah. Kalau naik lagi, hu, gitu ya. Naik lagi hayy, naik lagi qayyum, naik lagi qahar. Ini zikir yang dipakai di tarekah khalwatiyah dan sebenarnya asalnya dari Qadiriyah, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Ali Ya Azim Ya Jabbar, ya. Wahai yang maha tinggi, yang wahai maha agung, wahai ya Jabbar. Apa makna Jabbar? Saya sering sampaikan, Jabbar Allah yang maha mengubah semudah mungkin. Itu Jabbar. Kalau terjemahan kasarnya yang maha tirani.
Tapi Allah maha suci dari ketiranian. Allah itu maha mudah mengubah sesuatu ya Jabbar. Jadi kalau kita punya tabiat yang susah diubah, sering-sering baca ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Baca aja 100 kali setiap hari, dialamatkan kepada tabiat yang sulit kita ubah. Insya Allah nggak sampai 7 hari itu orang berubah. Insya Allah. Pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Nama Allah itu akan merubah dia. Karena nama itu tidak terpisah dari yang punya nama. Langsung Allah sentuh kalbunya, Allah sentuh tabiatnya, nanti diubah. Insya Allah ya. Insya Allah. Anak kita sulit diubah, baca ya Jabbar 100 kali di waktu tidur, tiupkan di kening itu, apa di jidat atau di ubun-ubun. Ya, tahan napas, baca ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya. Minta dengan berkat ya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan nama Engkau ya Jabbar, mohon ubah tabiat buruk anakku, jadikan dia kekasih Engkau, jadikan dia orang yang taat. Jangan doanya rezeki mulu, ya Allah mudahkan rezeki anakku, itu gampang lah itu. Semua anak sudah dijamin rezekinya, jangan minta sesuatu yang sudah dijamin Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ihfazna ila al-mamati min fitaniz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati. Dari apa? Min fitaniz zaman. Dari fitan. Fitan jamak dari fitnah. Fitnah bahasa Indonesia menuduh orang, tapi fitnah bahasa Arab kekacauan. Apa fitnah bahasa Arab? Jadi dulu ada film namanya Ayat-Ayat Cinta, tapi bahasa Arabnya kurang bagus. Hadihi fitnah, hadihi fitnah. Jadi ada orang nuduh dia terus dia bilang hadihi fitnah. Ini bahasa Arab pesantren di Indonesia ini, bukan bahasa Arab Arab. Ya, bahasa Arab yang sudah keindonesiaannya. Sama dengan kita kalau ditanya, akalta, kamu sudah makan? Biasa orang Indonesia jawab, lama. Kalau orang Arab cukup menjawab, la. Tidak. Ada juga yang orang Arab sendiri salah. Kalau lagi tasyakuran hari lahir, mabruk gitu ya. Mabruk, mukaberuk. Mabruk itu bahasa Arab yang keliru sebenarnya. Tapi dipakai secara urfiah, secara tradisi, maknanya keluar dari mana aslinya. Mabruk itu onta yang ambruk, onta yang duduk itu ambruk, itu namanya mabruk. Kalau bahasa Arab yang sahihnya mubarak, Aid mubarak. Sering dengar begitu? Bukan Id mabruk kan? Id mabruk gitu dong. Jadi kalau ingin mendoakan orang menikah, barakallahu lakuma. Kalau capek mubarak, gitu aja. Jangan mabruk. Onta ambruk. Walaupun itu secara tradisi dipakai, secara bahasa lumrah, tapi coba kita mulai perbaiki ya. Kita nggak usah gunakan itu. Ya Allah, jagalah kami sampai mati dari fitaniz zaman, dari kekacauan masa, waktu. Wal afat, dan aib-aib kerusakan yang ada pada zaman itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah bertambah masa kecuali bertambah kekacauan. Kacau itu jangan dibayangkan hanya kekacauan politik, tidak. Kekacauan yang susah hari ini adalah kekacauan tabiat, perilaku. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga keluarga besar yang ngaji di sini, yang ngaji baik jauh ataupun dekat, Allah jaga dari fitan-fitan ini, fitnah-fitnah ini, kekacauan ini. Apa kata Nabi? Ini contoh. Badiru bil a'mali salihah. Ya. Segeralah kamu beramal soleh sebelum terjadi fitnan. Apa fitnah akhir zaman? Seseorang yusbihul rajul mu'minah. Pagi hari seorang mukmin, wa yumsi kafira. Sore petangnya dia kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kufur. Hari ini terjadi, orang berubah secepat itu.
Apalagi di dunia kerja dan dunia politik, dunia bisnis apalagi ya. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kemarin jadi projo, sekarang jadi probo. Ya kan? Begitu mudahnya orang ya. Kita melihat Masya Allah ya. واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز في الجنان بالفوز بالجنان ya. Wakhtim lana, ya Allah tutuplah umur kami, ya Rabbi bil imani, dengan iman. Coba baca sama-sama. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani, wa khussana bil fawzi bil janani. Ulangi. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani, wa khussana bil fawzi bil janani. Wakhtim, dan khatamkanlah. Husnul khotimah, sering dengar? Husnul baik, khotimah penutup. Baik penutup umurnya, itu mana husnul khotimah. Wakhtim, tutuplah umur kami ya Allah bil imani, dengan iman. Iman itu simbolnya apa? La ilaha illallah. Yang paling puncak, raditu billahi, aku ridha kepada takdir. Orang yang hanya baca la ilaha illallah, tidak sampai ke bab ridha, dia tetap mukmin tapi dia nggak nyampe puncak. Ya, semoga kita nanti meninggalnya dalam baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan meridai Allah. Raditu billahi rabbah. Gimana caranya? Siapa yang tahu masih besok mati apa masih hidup? Gak ada yang tahu. Karena kita nggak ada yang tahu. Anggaplah besok kita mati. Maka bacalah setiap mau tidur, setiap mau keluar rumah, setiap kali ngapain, apalagi ba'da azan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin ya abdika wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lagi jualan. Ya bar ya karim ya wasul ya man lahu ihsanuhu mabdhul. Wahai yang maha baik. Bar. Sekarang kalau bar bahasa Indonesia lainnya, masuk bar, kan? Allah itu disebut bar, birru. Al-barru yakni khaliqul birri wa zatul birri. Sumber kebaikan itu disebut Allah al-bar. Asalnya bar gitu ya. Ya bar ya karim, wah yang maha mulia dengan kemurahannya. Jati keramat, keramat jati. Keramat itu bahasa Arab. Ini saya bukan mau pantun, bukan. Jangan salah. Kayak mau pantun ya, sorry. Karamah, keramat itu kemuliaan karena kemurahan Allah. Karena Allah pemurah, maka Allah berikan keajaiban-keajaiban. Zat yang memberi keajaiban, kemurahan itu namanya Karim. Karim itu orang yang memberi, walaupun yang diberi nggak tahu diri. Itu namanya Karim. Kalau orang yang, misalnya kita nih ngasih orang, terus orang yang kita kasih nggak tahu terima kasih, besok nggak kita kasih lagi, berarti kita bukan Karim. Ini yang di depan saya Karim bukan? Semoga hamba Allah yang Karim ya. Jadi hamba Allah yang Karim. Kita ini hanya Karim ke anak, ke saudara, bukan ke saudara aja enggak. Ke anak bandel masih dikasih, itu Karim. Coba Karim itu diperluas. Allah itu Maha Karim kepada seluruh makhluk. Betapa banyak makhluk yang durhaka kepada Allah, tapi Allah masih kasih mereka. Kasih nafas, kasih hidup, kasih rezeki, ya, kasih kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah Subhanahu. Itu namanya Karim. Sering-sering baca ya bar ya Karim, ya wasul, wahai yang menyampaikan, baik menyampaikan rezeki atau menyampaikan rohani kepadanya. Ya man lana ihsanuhu mabzul, wahai yang
kebaikannya terhadap kami tercurah, ya, tumpah ruah, mabzul. Ya Rabbi waghfir lil abidil jan Muhammad Asyahir bis Samman. Ya. Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang pendosa ini, jani. Jani ini bukan jin ya. Nggak ada tasydidnya. Jani artinya pelaku jinayah, pelaku dosa. Muhammad Asyahir bis Samani. Perhatikan, Syekh Samani wali kutub, tapi dia merasa dirinya pendosa. Maka ma ra'aita qutuban illa wa huwa yara nafsahu muzniban. Kita nggak jumpa wali kutub kecuali kita lihat dia selalu merasa dirinya pendosa. Sebaliknya, ma ra'aita munafiqan illa, kecuali la yara li nafsihi auratan wala zanban, ya, wala khata'an. Kalau kita jumpa orang munafik, dia selalu nanya, salahku apa? Apa salahku ke kamu? Ya. Gimana? Gak usah lihat orang, lihat kita aja, diri kita sendiri. Kita ini sering begitu gak? Aku salah apa ke dia ya? Kalau masih ada pertanyaan begitu, ada kemunafikan kecil di sini. Langsung balik, salahmu karena kamu tidak merasa bersalah. Kita jadi balak-balik ya, lawan diri kita sendiri. Diri kita yang jahat kita lawan dengan diri kita yang baik. Wa walidayhi wa kadzal asyakh wa kulli man adhalahu mawaqi. Ya Allah, ya, ampuni juga orang tuanya, orang tua kami, guru-gurunya, orang guru-guru kami, dan siapapun yang menjadi saudara kami. Wa man lahu fi silkihi qad intazam bihaqqi man fika lahu adha qadam, ya. Siapa yang dalam perjalanannya telah, ya, teraturkan bihaqqi man fika lahu adha qadam, dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai maqam di sisimu. Lalu beliau tutup, ini penutupan. Jadi malam ini penutupan ini. Summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada wal ali wal ashabi wal atba wa kulli sabbin lihima kada. Lalu ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang abadi kepada sang Nabi Al-Hashimi Ahmad. Begitu juga curahkan salawat dan salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kita ini pengikut Rasulullah, insyaallah dapat salawat ini. Wa kulli sabbin lihima kada, ya. Dan terhadap himaka, penjagaanmu, ya. Kulli sabbin, setiap anugerah rahmatmu, ya. Orang-orang yang berdoa, maksudnya juga sampaikan ke setiap orang-orang yang berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ini berapa pertemuan berarti ini khatam, Bu Yayunal? Ada 10, 8 ya. Nah, ini salah satu kebahagiaan kami, kita diizinkan Allah membaca teks dari awal sampai akhir, ya. Alhamdulillahirabbil. Nah, dengan ini siapapun yang hadir, al-fakir walaupun tidak berhak, tidak pantas memberi sanad, tapi karena guru beramanah sebarkan ilmu ini, kasih sanad murid-murid yang ikut ngaji, fa'ajaztukum jami'an, ya, kama ajazani masyaikhi. Saya ijazahkan, ya, dengan perintah guru-guru kita tadi, siapapun yang mendengarkan kajian ini, terutama yang hadir. Qabilna, gitu. Al-Fatihah. Ya, ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti sanadnya kita kirimkan ya. Insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Salawat dulu, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Salatullah, salamullah
رسول الله صلاة الله سلام الله على